semuanya, perkenalkan nama saya Lori Kristiani Sibu dengan NIM 2403010117 dan teman saya Marcella Dwi Taube dengan NIM 2403010120. Kami dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Jadi guys, di sini kami akan mereview kembali materi dari mata kuliah Dasar-dasar Logika dan Filsafat Ilmu dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Jadi guys, pertemuan pertama kami yaitu pengenalan dan RPS. Terus dilanjutkan dengan pertemuan kedua yaitu membahas tentang pengertian, ciri-ciri dan gaya dalam filsafat. Apa yang Kakak Lori tahu tentang filsafat atau apa yang Kakak Lori mengerti tentang filsafat? Jadi baik, ternyata filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan. Bahasa kerennya dari bahasa Yunani, philo sama sophia. Plato bilang filsafat itu pengetahuan yang kritis buat mencari kebenaran, sedangkan Aristoteles menyatakan filsafat itu seperti ilmu yang membahas semua. Kata Surya Sumantri juga filsafat itu usaha yang sistematis dan radikal buat paham realitas. Saya juga baca katanya filsafat itu bukan sekedar pengetahuan, tapi usaha buat mikir rasional soal realitas dan nilai-nilai. Iya benar, soalnya filsafat itu muncul dari pertanyaan yang sangat mendasar seperti apa sih itu kebenaran dan apa sih itu keadilan. Di sini juga ada ciri-ciri filsafat. Nah, ada bagian yang menarik, katanya pemikiran filsafat itu harus konsepsional, logis, dan rasional. Jadi kesimpulannya, filsafat itu mengajarkan kita untuk lebih berpikir rapi, kritis, dan bijak. Ngomong-ngomong, kita sudah sampai di pertemuan ketiga, yaitu aspek sejarah, pencarian kebenaran manusia, dan ilmu pengetahuan. Kemarin kita sempat belajar tentang sejarah bagaimana manusia dulu cari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Ternyata dulu semua manusia masih pakai mitos, ya, cerita dewa-dewa dan legenda-legenda buat jelasin alam semesta. Jadi orang-orang dari kota Miletus di Yunani seperti Thales of Miletus dianggap sebagai pelopor. Dia mikir kalau air itu asal mula dari segala sesuatu. Terus lalu ada penerusnya seperti Anaximander yang malah mengusulkan ide apeiron, sesuatu yang tak terbatas dan jadi asal usul semua hal itu. Jadi ilmu pengetahuan sekarang ini akarnya itu dari ide-ide orang zaman dulu yang melawan mitos. Ya, intinya manusia dulu itu bukan puas sama dongeng atau cerita turun-temurun saja. Mereka pengen jawaban yang bisa dipikir, diuji, dan dijadikan pengetahuan benaran. Mantap, jadi belajar sejarah filsafat itu bukan cuma sejarah saja, tapi cara kita berpikir sekarang juga dipengaruhi oleh pemikiran kuno. Materi selanjutnya tentang relasi antara filsafat, sains, dan agama. Marcella, apakah kamu pernah berpikir bagaimana hubungan antara filsafat, sains, dan agama? Kadang saya bingung, kok bisa mereka seperti bertolak belakang, tapi juga kadang nyambung. Dari yang saya baca, filsafat itu kayak fondasi. Dia ngebahas soal hakikat dan dasar-dasar pengetahuan, termasuk tentang realitas dan eksistensi. Nah, sains itu lebih ke cara kita mengamati dan memahami dunia nyata secara sistematis. Terus bagaimana dengan agama? Kan sering dibilang kadang tidak cocok sama sains karena berbasis kepercayaan bukan bukti empiris. Agama lebih ke ranah spiritual dan nilai-nilai moral yang kadang nggak bisa diuji lewat eksperimen ilmiah. Tapi yang menarik, dokumennya bilang kalau justru filsafat bisa jadi jembatan buat ngertiin kedua hal tersebut.
Pentasan belajar filsafat itu juga penting supaya tidak sekedar menerima fakta tanpa berpikir lebih dalam. Jadi Kita masuk di pertemuan kelima. Di sini pertemuan kelima tentang aliran-aliran mendapatkan kebenaran, rasionalisme dan empiris. Jadi kalau kita belajar materi tentang rasionalisme dan empirisme, itu membuat kita merasa agak pusing. Nah, tapi menarik sih. Rasionalisme bilang sumber utamanya itu akal budi. Empirisme bilang sumber utamanya itu adalah pengalaman indrawi. Benar sekali Kakak Titin, kalau rasionalisme itu mereka percaya ada yang namanya a priori knowledge, pengetahuan yang sudah ada tanpa harus kita alami dulu, kayak 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kita tidak perlu lihat semua benda di dunia ini untuk kita tahu bahwa itu semua benar. John Locke bilang tidak ada itu ide bawaan. Pikiran kita itu kayak tabula rasa, kertas kosong saat lahir. Semua yang kita tahu yang dari pengalaman kita sendiri. Jadi intinya tidak ada di akal kalau belum pernah ada di indera. Pengetahuan mereka itu seperti a posteriori, bergantung pada pengalaman. Materi tentang kritisme Immanuel Kant. Dilihat-lihat itu Kant itu benar-benar jenius. Dia seperti wasit yang marah karena rasionalisme dan empirisme itu berdebat terus. Lalu dia bilang, stop, kalian berdua itu salah dan benar. Jadi inti kritiknya terhadap rasionalisme itu karena mereka dogmatis. Mereka klaim kebenaran mutlak murni dari akal tanpa perlu lihat dari dunia nyata. Kalau kritiknya ke empiris, terutama Hume, itu karena mereka terlalu fokus ke pengalaman yang akhirnya jadi skeptis atau ragu-ragu. Hume bilang hubungan sebab akibat itu cuma kebiasaan yang kita lihat berulang, bukan kepastian yang logis. Jadi dari tadi kita telah membahas dari materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6, dan ini materi terakhir tentang cabang filsafat yang meliputi Aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Nah, setelah saya berpikir lagi soal 3 pilar filsafat ilmu itu yang kita bahas kemarin di kelas, ternyata kalau dipikir-pikir mereka itu benar-benar fundamental. Yang pertama ontologi. Itu yang paling dasar, dia menentukan apa objek kajian yang boleh disentuh oleh ilmu, dan batasannya itu adalah hal-hal yang bersifat empiris yang bisa diuji pakai indera dengan membatasi diri pada yang ada dan yang mungkin ada. Ilmu jadi punya fokus yang jelas dan bisa dibuktikan, bukan cuma sekedar spekulasi di luar jangkauan. Nah, begitu kita sudah tahu apa objeknya, baru kita pindah ke cara kerjanya, yaitu epistemologi. Ini tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan yang valid dari objek tersebut. Kunci dari epistemologi adalah dia menggabungkan dan cara berpikir besar. Rasionalisme atau akal dan empirisme itu pengalaman. Kita harus lanjut ke pilar ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi inilah yang bertindak sebagai kompas moral dan etisnya ilmu pengetahuan. Dia yang menjawab pertanyaan untuk apa ilmu itu digunakan. Tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan dan kemudahan bagi kehidupan manusia sehari-hari. Fungsi aksiologi sangat krusial. Kita telah belajar di kelas bahwa tanpa dimensi aksiologis, ilmu berisiko tinggi dipersalahgunakan dan bisa mendatangkan ancaman kehidupan. Jadi aksiologi memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus selalu memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta kelestarian alam. Jadi kesimpulannya, ketiganya itu benar-benar satu paket. Tidak cukup hanya tahu faktanya atau ontologi dan metodenya epistemologi, tapi harus ada nilai dan pertanggungjawaban etis di baliknya atau aksiologi.
Kalau prosesnya tidak sistematis dan tidak teruji, itu belum bisa disebut dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi baik teman-teman, itulah pemaparan materi yang telah kami review dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.